Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai transaksi jual beli untuk non-depreciable asset. Di dua video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai transaksi jual beli downstream maupun upstream terkait dengan tanah, dan tanah tersebut masih digunakan oleh P atau oleh S. Sedangkan di dalam video kali ini, bagaimana kalau misalnya land yang sudah dibeli oleh P atau oleh S ya, kemudian dijual ke pihak ketiga di tahun berikutnya. Ya, di sini di dalam soal dikatakan bahwa P memiliki 80% saham beredar S dan memiliki kontrol atas S pada 1 Januari 2018. Kemudian pada saat melakukan akuisisi timbul ekses yang dialokasikan ke paten yang diamortisasi per tahun sebesar 5.000 selama 10 tahun. Pada 1 April 2019, P menjual sebidang tanah ke S dengan harga 180.000 dan perolehannya sebesar 150.000. Selama 2019, S melaporkan net income 100.000 dan membagikan dividen sebesar 40.000, dan 2020 net income S 200 dan dividennya 100.000. Pada akhir 2020, S menjual tanah tersebut ke pihak ketiga seharga 220.000. Sekarang kita akan lihat ya transaksi antara P dan SS ke pihak ketiga. Jadi kalau kita lihat di bukunya P, di bukunya P akan mencatat cash, kemudian gain ini di 2019 ya. Di sini saya kasih angka 19 ya. Gain dan land. Cashnya 180.000, gainnya 30.000, dan lainnya sebesar 150.000. Di bukunya S akan mencatat land pada cash sebesar 180.000. Oke, ini sama penjelasannya dengan video sebelumnya. Karena di sini P dan S adalah satu entitas, laporan konsolidasi, maka tidak boleh ada transaksi antara P dan S. Maka dampak dari transaksi jual beli tanah di sini harus kita eliminasi. Maka jurnal eliminasi yang dibuat di 2019, saya akan fokus pada jurnal eliminasi terkait dengan tanah. Maka jurnal eliminasinya yang pertama ya adalah gain on sale pada land, yaitu sebesar 30.000. Karena downstream, maka NCI expense tidak akan dipengaruhi ya, hanya mempengaruhi income from S. Dan di 2019 jurnal eliminasinya ini sudah kita bahas di video yang downstream. Atau kalau saya tulis lagi, maka di sini yang nomor 2-nya adalah amortisasi paten. Jadi di sini adalah amortization expense pada paten sebesar 5.000. Kemudian yang ketiga kita menghitung NCI expense. Kemudian ada dividen S dan NCA ending. 20% dikalikan 100.000 dikurangi 5.000. Ketemu 19.000. Kemudian dividen S-nya 20% dikalikan 48.000, maka di sini endingnya 11.000. Kemudian yang keempat, kalau kita menggunakan cost method, ya, maka kita akan mencatat dividen income pada dividen S, yaitu 80% dikalikan 40.000, ketemu 32.000. Kalau kita menggunakan metode equity, maka kita akan menulis income from S, kemudian dividen S, dan investment in S. 80% dikalikan 100.000 dikurangi dengan 5.000 dalam kurung dikurangkan dengan 30.000.
Karena di sini adalah downstream, maka unrealized gain itu akan ditanggung oleh P semua. Jadi 95.000 dikalikan dengan 0,8 dikurangi dengan 30.000, ketemu 46.000. Di sininya 32.000, maka di sini 14.000. Sekarang bagaimana di 2020? Di 2020 ternyata S menjual ke pihak ketiga, yaitu akan mencatat cash gain on sale dan land. Cashnya adalah 220.000, gain on sale-nya adalah lainnya tadi 180.000, maka ada gain on sale sebesar 40.000. Secara konsolidasi, ya, kalau kita lihat di sini secara konsolidasi, maka gain on sale di sini 40.000 ini akan ada di bukunya S. Secara konsolidasi gain seluruhnya adalah 220.000 dikurangi dengan cost-nya dari P, yaitu 150.000, yaitu sebesar 70.000, di mana dari 70.000 di sini yang diakui oleh P itu 30.000 dan yang S itu adalah 40.000. Yang 40.000 di sini ini sudah dicatat oleh S sebesar 40.000 di laporan keuangannya S. Yang 30.000 yang sebelumnya itu adalah unrealized, maka perlu kita realisasikan. Maka di 2020 di sini kita hanya akan fokus pada yang unrealized profitnya. Kita merealisasikan unrealized profit. Maka di sini, ya, di jurnal konsolidasinya 2020, yang pertama kita akan mencatat, kalau kita menggunakan cost method, kita akan mencatat return earning pada RE beginning, ya, RE beginning pada gain on sale, yaitu sebesar 30.000. Ini yang kita realisasikan karena sebelumnya unrealized, maka kita perlu realisasikan. RE beginningnya debit adalah karena di bukunya P, ya, sebelumnya RE-nya itu adalah ketinggian karena mengakui unrealized gain, maka kita kurangkan sebesar 30.000, dan karena realisasi kita akui gain on sale sebesar 30.000. Kemudian jurnal berikutnya adalah, kalau kita pakai cost dulu, ya, jurnal berikutnya RE beginning gain on sale, kemudian yang berikutnya adalah amortization expense pada paten sebesar 5.000. Kemudian yang ketiga kita nyatat NCA expense, kemudian dividen S dan NCA ending. Karena tidak mempengaruhi NCA expense, maka kita akan nyatatnya 20% dikalikan 200.000 dikurangi dengan 5.000. Terus 195.000 dikalikan 0,2 ketemu 39. Di sini 39.000, dividennya adalah 20.000, maka NCA endingnya 19.000. Dan yang keempat, kita mencatat dividen income, dividen S. Dividen income, dividen S-nya jadi sebesar 80% dikalikan 100.000, ketemu 80.000. Kalau kita menggunakan metode ekuitas, maka yang nomor 1 kita akan ganti investment in S pada gain on
on sale sebesar 30.000. Kemudian yang nomor 2 dan nomor 3-nya sama. Yang nomor 4-nya kita ganti dengan income from S. Kemudian dividen S dan investment in S. Income from S-nya di sini 80% dikalikan dengan 200.000 net income S dikurangi 5.000 di dalam kurung, dan di luar kurungnya ditambah dengan 30.000 realisasi gain yang terjadi di 2019. Yang unrealized-nya kita realisasikan. Maka di sini 195.000 dikalikan 0,8 ditambah dengan 30.000 ketemu 159. Bentar, saya cek lagi. 200.000 dikurangi 5.000 dikalikan dengan 0,8 ditambah 30.000, 186.000. Oke, sini 186.000 dividennya 80.000, di sini 106.000. Demikian adalah penjelasan untuk transaksi penjualan ke pihak ketiga atas tanah yang diperoleh dari perusahaan anak. Yang diperoleh dari perusahaan induk. Jadi P menjual tanah ke S dan S menjual ke pihak ketiga. Saya cukupkan. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.